Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa dinyatakan Ba'alwi benar-benar rungkat sebagai nasab yang disambungkan kepada nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, pertama ingin kita garis bawahi kata rungkatnya. Apa sih yang disebut dengan rungkat? Rungkat itu tercerabut, itu artinya. Jadi kalau cuman dipotong, maka mungkin tumbuh tunas yang baru. Kalau cuman dipangkas atasnya, masih mungkin tumbuh daun yang baru. Ditebang pohonnya, masih mungkin tumbuh tunas yang baru. Tapi yang dikatakan rungkat adalah tercerabut sampai akar-akarnya. Mengapa mesti rungkat? Karena nasab ini merupakan nasab cangkokan. Dia sama sekali tidak tersambung kepada nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi disambungkan. Dan ini fenomena ini sudah terjadi sejak zaman awal. Jadi di zaman awal itu bukan hanya orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi seperti Musailamah al-Kadzdzab, tidak hanya juga yang ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, atau seperti fenomena di Indonesia, ada yang ngaku Imam Mahdi, ada yang ngaku nabi, ada ngaku malaikat Jibril, sampai kemarin kan ada nabi yang namanya Tugimin, kan begitu. Bukan hanya itu, tetapi fenomena orang yang ngaku-ngaku cucu nabi juga pernah terjadi. Inilah fenomena Ubaidillah bin Ahmad. Ubaidillah bin Ahmad adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi, lantas kemudian mendirikan dinasti Fatimiyah. 270 tahun lebih masyarakat Mesir dimanipulasi dan percaya begitu saja dengan alasan husnudzon kalau mereka ini adalah cucu Nabi. Ternyata bukan. Ternyata Ubaidillah ini adalah asli orang Yahudi. Jadi gennya gen Yahudi, asal usulnya juga Yahudi, yang menipu umat Islam di Mesir hanya demi meraih kekuasaan. Demi kekuasaan, demi dunia, dia memanipulasi. Itulah mengapa tidak ada yang berani benar-benar berbohong atas nama Allah. Tidak ada yang berani benar-benar bohong mengatasnamakan Nabi kecuali Yahudi. Makanya hati-hati dengan Yahudi. Itu yang sudah di-warning oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya ingin tegaskan, ada 3 gerakan yang membuat Ba'alwi ini benar-benar akan rungkat sebagai cucu Nabi. Yakni yang pertama, gerakan para pendobrak yang secara terang menyatakan Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Saya sebutkan di antaranya ulama-ulama yang ada pada barisan pendobrak untuk menyatakan nasab Ba'alwi tidak tersambung kepada Nabi. Tentunya ini pakai data, pakai dalil, pakai hujah. Contoh di antaranya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, Syarif Abbas Buntat, Kiai Haji Nur Ihya Surabaya atau Ampel, kemudian KRT Fakih Hadiningrat, Kiai Haji Yusuf Mubarak Al-Bantani, Tubagus Nur Fadil, kemudian Dr. Sugeng sebagai ahli DNA, kemudian Profesor Dr. Manasim Ali sebagai ahli filologi, dan ada banyak ilmuwan lain termasuk Bang Haji Roma Irama, para public figure ilmuwan yang lain yang secara langsung mendobrak dan menyatakan Bani Ba'alwi 100% bukan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada gerakan kedua. Nah, gerakan kedua ini sebetulnya pengaruhnya lebih masif lagi, yakni melalui infiltrasi masif, yakni kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai pondok pesantren, public figure yang dia tidak keluar-keluar di media sosial tapi masif bergerak dengan jamaah dan santrinya. Saya ambil contoh sederhana. Sudah banyak kiai-kiai sekarang mengatakan kepada santrinya Ba'alwi bukan cucu Nabi. Jadi menghimbau agar santrinya tidak perlu mengundang Ba'alwi. Kalau salawatan pakai saja santri-santri pribumi. Dan ini sangat berpengaruh sekali di kampung-kampung, di desa-desa. Para kiai-kiai kampung memang nggak frontal menolak Ba'alwi sebagai cucu Nabi, tapi beliau berpesan, oke, kalau salawatan nggak usah ngundang Ba'alwi, cukup kita-kita saja yang salawatan. Dan ini tentunya masih pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Dan gerakan ini lebih banyak. Setelah saya lihat, saya survei,
Ternyata kiai-kiai Nusantara sudah bergerak sedemikian rupa. Beliau memang tidak vokal di media sosial, tapi menyampaikan ini dengan jamaah dan jaringannya. Kemudian yang ketiga, yang merungkat Ba'alwi itu justru dari kalangan internal Ba'alwi sendiri. Loh, mengapa? Karena kalangan internal Ba'alwi sendiri merepresentasikan diri tidak pantas sebagai cucu Nabi. Saya ambil contoh misalnya, Tuan Rizik Syihab. Dia ngaku sebagai cucu Nabi, tapi gayanya nantang-nantang, ngajak perang, suruh ngasah arit, celurit, pedang, badai. Nah, apa kayak gini cucu Nabi? Kalau cucu Nabi beneran ada kasih sayang dia dengan umat Nabi. Jadi perilaku Tuan Rizik Syihab ini justru akan memunculkan kontradiksi. Kemudian yang berikutnya, Bahar bin Smith. Dia sendiri yang kemudian merungkat Ba'alwi. Loh, dengan apa? Dia kesana kemari menceramahkan kalau yang cinta dunia, yang memperkaya diri itu namanya Ustadz Monyet, Kiai Monyet, Habib Monyet. Nah, dia sendiri flexing. Dia sendiri flexing. Pamer di kafe, di hotel. Kemudian pamer rumah mewah, mobil yang berderet dia pamerkan sedemikian rupa. Nah, akhirnya orang bertanya, dia sedang mempertontonkan diri bahwasanya dia nggak pantas menjadi dzurriyyat Nabi. Artinya memang kita sedang dipertontonkan oleh anak-anak Ba'alwi sendiri yang akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Nabi, yang akhlaknya tidak mencerminkan akhlak ahlul bait Nabi. Nah, ini tentunya jadi pelajaran buat kita semua. Ternyata yang merungkat Ba'alwi itu adalah anak cucu mereka sendiri yang memang gak mantesin sebagai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Yakin, percayalah, ahlul bait Nabi yang sebenarnya yang duruna ilal ummati bi'ainir rahmah, yang menatap umat ini dengan pandangan kasih sayang. Kalau dia ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi, lalu mengerahkan pasukan preman berjubah mereka untuk mempersekusi siapapun yang tidak sependapat dengan mereka, disitulah kita sering ditunjukkan memang mereka bukan keturunan Nabi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.